Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan pembacaan Alkitab terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 20 sampai tanggal 26 Agustus tahun 2023. Bunyinya sebagai berikut. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kalau kita membaca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 ini, sering tidak kita sadari bahwa sebenarnya ada sebuah paradoks yang melatar belakanginya. Paradoks berarti suatu hal yang terdiri dari dua kenyataan yang satu sama lain saling bertolak belakang. Misalnya, seorang berbadan tegap, besar, gagah, berotot seperti Arnold Schwarzenegger. Bayangan kita orang seperti ini sudah pasti orangnya keras, kokoh, tidak gampang goyah. Tapi kemudian kita lihat orang ini sedang menangis meraung-raung menangisi kucingnya yang mati. Ini disebut paradoks. Mengapa dikatakan paradoks melatar belakangi Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ini? Kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka yang kita bayangkan adalah suatu suasana perang yang gegap gempita. Kita bayangkan Paulus sedang berdiri di tengah medan pertempuran, lengkap dengan semua perlengkapan perangnya. Baju sirah di dada, perisai di lengan kiri, ketopong menutupi wajah, pedang di tangan kanan. Betapa gagahnya kita bayangkan Paulus. Padahal apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Paulus menulis surat ini, ia tidak sedang berada di medan pertempuran yang gegap gempita, tetapi sedang berada di dalam sebuah penjara yang pengap dan gelap. Tidak ada baju sirah, atau ketopong, atau perisai, atau pedang. Yang ada adalah rantai-rantai besi yang mengikat tangan dan kakinya. Itu sebabnya dikatakan suatu paradoks. Tetapi kehidupan iman orang Kristen, kehidupan iman Anda dan saya memang adalah sebuah paradoks, dan ini jangan kita lupakan. Paradoks karena apa? Karena siapapun kita, apakah kita tua atau muda, apakah kita badan besar atau kerempeng, apakah kita laki-laki atau perempuan, apakah kita sehat atau penyakitan, semua kita, setiap kita adalah prajurit. Mungkin kalau kita mendaftar ke akademi militer, tidak ada dari kita yang akan lolos.
tetapi Tuhan menerima kita, bahkan menjadikan kita ini anggota-anggota pasukan elit dari bala tentaranya. Kita semua ada dalam suasana perang yang maha dahsyat, perang rohani. Dalam ayat 10-11 dikatakan, perang melawan tipu muslihat iblis, bukan perang melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jangan saudara menafsirkan ini secara harfiah, seolah-olah orang-orang Kristen itu mesti jadi pemberontak atau mesti jadi dukun yang berperang melawan roh-roh jahat. Bukan itu yang dimaksudkan Paulus. Yang Paulus ingin katakan adalah orang Kristen itu tidak boleh merasa aman di dunia ini, sehingga menjadi orang Kristen yang santai dan lengah. Musuh-musuh kita itu ada di mana-mana. Udara di mana kita hidup penuh dengan anasir-anasir yang siap menyerang, menggoda, dan mengalahkan kita. Atau kalau memakai kiasan yang dipakai oleh Petrus, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Malah yang sulit, iblis itu tidak seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita mendengar singa mengaum, dari jauh kita sudah pasti akan lari menyembunyikan diri. Iblis ini seperti serigala yang berpura-pura seperti domba, penuh tipu daya, penuh tipu muslihat. Ini yang mesti kita sadari. Udara kita penuh dengan kuasa-kuasa jahat yang mau menggugurkan iman kita. Udara sekitar kita begitu penuh dengan godaan. Saudara putar televisi, lihat HP, iblis ada di situ. Setan-setan seks, setan-setan kekerasan, iklan-iklan yang merayu. Saudara keluar rumah di sepanjang jalan, saudara dirayu untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Saudara dirayu untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Saudara digoda untuk memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Saudara-saudara, di mana-mana udara kita penuh dengan itu. Di kantor atau di bisnis apalagi. Malah tidak jarang di gereja pun roh-roh jahat itu juga aktif bekerja. Roh ambisi, roh kuasa, roh menonjolkan diri, roh malas, roh tidak peduli, roh gosip, roh dengki, dan macam-macam lagi. Jangan katakan, ini kan sudah zamannya, jadi mengapa kita tidak menikmatinya? Paulus mengatakan, jangan hanya dinikmati, tetapi perangi. Ini tidak berarti kalau orang Kristen itu harus jadi orang-orang kuper yang kurang pergaulan, orang-orang yang selalu kuno dan ketinggalan zaman. Tidak berarti lalu orang Kristen itu tidak boleh nonton televisi, tidak boleh nonton film, tidak boleh berdansa, tidak boleh ke toko, ke kantor, atau berdagang, mengurung diri saja di kamar sambil berdoa. Tidak demikian. Bukankah orang Kristen harus menjadi garam? Salah satu fungsi garam adalah memberi cita rasa, sehingga makanan terasa enak. Hidup orang Kristen juga seharusnya menjadi hidup yang bergaram, hidup yang bercita rasa, bukan hidup yang pucat, tawar, dan tidak menarik. Orang Kristen harus menjadi terang. Artinya hidup orang Kristen harus menjadi hidup yang bercahaya, hidup yang terang, bukan hidup yang suram, murung, raut mukanya serius dan tegang terus. Orang Kristen boleh bersukaria dalam hidup ini, tertawa, bercanda, berbagi humor. Itu sehat dan baik untuk jiwa. Tetapi di dalam semua itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Kalau jadi tentara, harus berani berada di medan pertempuran, tidak hanya sembunyi mengurung diri di tangsih. Hiduplah di dunia ini,
Itu prinsip kehidupan Kristen. Dalam rangka berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah itulah, Paulus berbicara tentang ikat pinggang, baju sirah, kasut, perisai, ketopong, dan pedang. Ini menarik. Paulus mau supaya seluruh diri kita terlindung dari tipu muslihat iblis seluruhnya. Saya berikan contoh. Ikat pinggang itu untuk melindungi perut kita. Betul tidak? Kalau perut itu titik rawan bagi serangan iblis. Kalau perut kosong, kelaparan, maka apa saja, baik yang haram dan yang halal, akan dikerjakan. Oleh sebab itu, iblis mulai menyerang Yesus persis ketika Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Jadikan batu ini menjadi roti. Lalu setelah ikat pinggang, Paulus berbicara tentang baju sirah. Ini untuk menutupi dada kita, hati kita. Hati kita itu pusat dari semua nafsu dan keinginan kita. Lalu kasut untuk melindungi kaki. Kalau hati mulai ingin dan kaki mulai bergerak, hati-hati. Kita sudah semakin dekat pada iblis. Karena itu harus pakai perisai. Jangan dibombardir rayuan iblis, kita diam saja. Malah senang, malah menikmati. Tangkislah serangan itu. Paulus juga bicara soal ketopong. Yang lain-lain memang penting, tetapi ketopong paling penting. Sebab ketopong melindungi kepala. Kalau iblis sudah menyerang kepala, pusat semua kontrol dan kendali hidup kita, habislah kita. Tangan, hati, dan kaki kita akan mengikutinya. Dan akhirnya, Paulus berbicara mengenai pedang. Ini istimewa. Sebab kalau semua perlengkapan perang yang sudah disebutkan tadi, baju sirah, kasut, ikat pinggang, perisai, ketopong, dan sebagainya itu adalah untuk melindungi dan mempertahankan diri dari serangan musuh, maka pedang adalah untuk balik menyerang dan mematahkan serangan musuh. Jadi yang Paulus maksudkan di sini adalah orang Kristen itu tidak boleh hanya bertahan terhadap serangan iblis. Pokoknya asal tidak dikalahkan oleh iblis. Itu memang perlu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah orang Kristen juga harus berani menyerang. Serang balik, kalahkan iblis yang menyerangmu. Saudara, ada teori dalam sepak bola modern yang disebut dengan total football. Prinsip dari teori ini adalah terus menyerang, terus menekan sejak awal pertandingan, dan semua pemain harus ikut menyerang. Dan kalau diserang, semua pemain harus juga ikut bertahan. Dalilnya adalah menyerang adalah pertahanan yang paling baik. Kalau teori total football ini kita terapkan, maka alat yang kita pakai untuk menyerang yang dapat kita pakai sebagai pedang tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang bermata dua artinya bisa kita pakai untuk menyerang, tapi juga bisa kita pakai untuk bertahan. Pedang bermata dua artinya bisa kita pakai untuk menikam musuh, tapi juga dapat menikam kita sendiri. Firman Allah bisa menikam kita sendiri, sebab firman Tuhan itu bukan hanya berlaku untuk orang lain. Ia pertama-tama harus berlaku untuk diri kita sendiri. Ketika kita menghakimi orang lain dengan firman Tuhan, ingat, kita yang pertama-tama dihakimi oleh firman Tuhan itu. Apa kita sendiri pertama-tama telah menerapkannya untuk diri kita sendiri? Jadi orang Kristen yang tanpa firman Allah itu dapat diibaratkan seperti tentara tanpa pedang, prajurit tanpa bedil, tanpa senjata. Saya tahu, tidak ada orang Kristen yang tidak punya Alkitab. Semua punya. Tapi saya tahu pula
bahwa ada banyak orang Kristen yang seperti prajurit tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan pedang, atau tahu menggunakannya, tetapi ketika mau digunakan pedang itu telah berkarat, karena tidak pernah dirawat dan tidak pernah dipelihara. Sayang sekali kan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.